bangkit ini tidak semudah membalikan tangan. Sekolah rakyat agak berbeda. Negara harus menjangkau mereka-mereka yang tidak mampu. Pelayanan publik yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Halo Dunsana Ombudsman, selamat datang di podcast Lapau Publik, ngobrol asik bahas pelayanan publik. Ruang bincang santai namun penuh makna yang akan membahas seputar isu pelayanan publik di Indonesia. Sesuai dengan filosofinya, Lapau di Minangkabau berarti sebuah tempat bertukar pikiran, berdiskusi, dan juga mencari solusi. Podcast Lapau Publik hadir untuk menciptakan ruang dialog yang inspiratif, mencerahkan, dan tentunya dekat dengan masyarakat. Saya Yudi Ariski akan menemani Dunsana pada episode perdana ini. Pada episode pertama ini, kami merasa sangat terhormat karena kami sudah kedatangan langsung sosok yang tidak asing lagi, telah lalang melintang di berbagai lembaga negara. Sebut saja LPSK, sebut saja Komnas HAM, dan sekarang di Ombudsman Republik Indonesia. Mari kita sambut Bapak Dr. Maneger Nasution, SAG, MA, HMH, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Gimana Pak perjalanannya tadi dari Jakarta? Alhamdulillah suasana cuaca bagus. Sampai di sini Jakarta lebih panas dari Lebih panas ya Pak ya. Padang lebih adem. Alhamdulillah. Sampai di sini ketemu dengan kawan-kawan kantor perwakilan makin adem. Makin adem. Oke. Ini informasi juga ya Dunsana, ini merupakan kunjungan kedua dari Bapak Manager Nasution ke Sumatera Barat. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh di-spill dikit nggak Pak? Kira-kira kegiatannya atau agendanya nanti di kunjungan kedua ini di Sumatera Barat kira-kira apa aja Pak? Iya, kalau kunjungan pertama dulu kita lebih pada konsolidasi awal, kemudian dengan kawan-kawan perwakilan membangun jejaring, lalu membangun kerjasama, sosialisasi dan koordinasi dengan beberapa mitra. Dan khusus yang sekarang memang ada agenda besar Ombudsman tahun ini mulai Agustus. Ombudsman punya hajatan nasional untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kita mulai kick-off-nya dengan besok kita ada entry meeting. Tentu untuk bertemu dengan pukul gong pembukaan, lalu kita koordinasi. Syukur-syukur masih ada diskusi tentang mungkin bagi Ombudsman sosialisasi tentang sebetulnya kegiatan ini maksudnya apa, lalu apa yang harus dipersiapkan oleh para mitra, sehingga nanti kita berharap Agustus kita bisa melakukan uji petik, mengambil data, kemudian nanti Ombudsman melakukan melaporkan hasil asesmen kita terhadap opini pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kira-kira kedatangan kali ini lebih pada itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Manajer. Ini merupakan juga suatu kehormatan bagi kami Bapak di perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat bisa berbincang langsung dengan Bapak. Ini mengenai temanya ini sangat relevan Pak dan juga krusial sekali, yaitu arah kepemimpinan baru Ombudsman RI periode 2026-2031. Nah, kami berharap nanti perbincangan ini tentunya akan memberikan wawasan mendalam kepada masyarakat Dunsana Ombudsman semuanya mengenai bagaimana arah kebijakan, prioritas pengawasan, dan juga komitmen Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di podcast Lapau Publik episode pertama. Mungkin tanpa berlama-lama lagi Bapak, kami ada beberapa pertanyaan
pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Silakan. Berbicara terkait dengan arah kepemimpinan Ombudsman, Pak. Tentunya pada tahun 2026 ini merupakan awal perjalanan kepemimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031. Tak bisa kita pungkiri juga bahwa kepemimpinan Ombudsman tahun ini atau periode ini hadir pada saat ekspektasi masyarakat itu sedang tinggi-tingginya nih Pak, terkait dengan kualitas pelayanan publik. Dan di awal kepemimpinan juga institusi yang kita cintai ini juga mengalami turbulensi serius terkait dengan integritas. Yang jadi pertanyaannya Pak, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa arah besar kepemimpinan Ombudsman 5 tahun ke depan, dan bagaimana kepemimpinan saat ini menghadapi turbulensi yang terjadi saat ini, Pak. Terima kasih. Iya, periode ini sebetulnya tentu rangkaian dari periode-periode sebelumnya. Kita tahu Ombudsman ini kan produk reformasi. Bagi publik, para pemirsa lapau publik yang hidup ketika masa reformasi 97-98 itu tahu persis. Mereka ikut dalam situasi di mana ada kesadaran baru bahwa sebuah negara yang beradab itu harus maju ke depan untuk mempersiapkan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi salah satu ukuran atau standar sebuah bangsa itu beradab apa tidak, itu antara lain bisa dilihat dari seberapa berkualitas pelayanan publiknya. Nah, karena itu reformasi waktu itu mengamanahkan untuk perlu ada pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Waktu itu bukan tidak ada perdebatan, ada perdebatan. Loh, kita ini kan lembaga pengawasnya sudah sangat banyak. Apa saja ada pengawasnya. HAM ada pengawasnya, Komnas HAM. Saksi korban ada pengawasnya, LPSK. Korupsi ada KPK. Anak perempuan ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak. Bahkan untuk disabilitas sekarang ada Komisi Nasional Disabilitas. Nah, kenapa mesti ada lagi khusus yang ngawasi tentang pelayanan publik? Ini penting sebetulnya kita jelaskan bahwa kesadaran bangsa ini melahirkan ombudsman itu bukan tidak punya tujuan. Tujuannya memastikan agar pelayanan publik itu di samping inklusif, terbuka buat semua warga, tapi juga berkualitas, gitu, kemudian tanpa diskriminasi, gitu. Karena bagaimanapun negara-negara yang kemudian kita sebut sebagai negara maju itu ditandai dengan public service-nya, pelayanan publiknya itu ditandai dengan pelayanan publik yang bagus. Nah, karena itu kemudian kita buat undang-undang itu, muncullah Undang-Undang 37 yang menandai bahwa 2 tahun setelah itu ombudsman sudah harus ada. Maka muncullah ombudsman. Waktu itu Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian metamorfosis menjadi Ombudsman Republik Indonesia, yang semua orang yang membaca sejarah sebetulnya kita waktu itu diskusinya kita mau namakan apa lembaga ini. Maka waktu itu belum ada alternatif lain, meskipun ada diskusi tapi belum ada alternatif lain. Maka diadopsilah nama yang sudah dikenal di dunia internasional. Swedia itu misalnya 1809 itu memang memperkenalkan ada ombudsman. Yang waktu itu ada raja yang sulit diawasi, maka perlu ada lembaga pengawas namanya ombudsman. Nah, ombudsman kemudian menjadi diadopsi oleh banyak negara. Di kita memang
baru setelah reformasi itu, maka muncullah namanya ombudsman itu. Mungkin kalau publik supaya lebih mengenal apa itu ombudsman, bahasa Swedia tapi kemudian diadopsi menjadi bahasa internasional, dan kemudian di Indonesia juga mengadopsi itu. Sebetulnya lembaga pengawas pelayanan publik, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa ini ada? Tadi untuk memastikan agar negara memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi warganya. Nah, kemudian periode kita ini sebetulnya terus berlangsung, dan kita sekarang berada di periode 2026 sampai 2031. Betul tadi Uda Yudi tadi menyebut misalnya harapan publik sedemikian tinggi terhadap ombudsman ya. Kemudian ombudsman periode sekarang mengucapkan sumpah di depan presiden pada 10 April. Tapi kemudian kita betul mengalami turbulensi itu. Mungkin kalau istilah turbulensi itu nomenklatur politik ya. Tapi kira-kira yang paling dikenal oleh masyarakat mungkin ya tsunami besar ombudsman itu. Karena apa? Periode ini ternyata memang periode yang lalu, bukan periode ini, periode yang lalu itu ada 2 pimpinan ombudsman yang kemudian akhirnya berhadapan dengan hukum. Dan satu itu justru setelah ditetapkan menjadi ketua ombudsman. Nah, tentu bagi ombudsman kita harus mengakui ini tsunami politik buat ombudsman. Betapa kita merasa ada moral pasukan kita luluh lantah karena tsunami ini. Tetapi tentu ombudsman tidak boleh menyerah. Yang dilakukan oleh ombudsman sebetulnya menurut saya itu sudah pada rel yang benar. Tanggal 10 kita dilantik, tanggal 16 ketua ombudsman yang baru berusia 6 hari itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Maka yang dilakukan oleh ombudsman tentu ya, pertama ombudsman itu menyatakan menghargai proses hukum itu. Kita tidak ikut campur dalam proses hukum itu. Nah, yang kedua, kita menyatakan kepada publik bahwa boleh ada tsunami, tetapi kami ombudsman tetap bekerja untuk hadir untuk memberikan pelayanan publik. Dan itu pada sorenya kita umumkan kepada publik. Dan yang ketiga, kami ingin jujur pada diri sendiri. Kami ingin melakukan otokritik terhadap diri sendiri. Dengan cara apa? Kami membentuk majelis etik. Majelis etik itu fungsinya tentu melakukan pemeriksaan apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Kalau soal hukum tentu aparat penegak hukum kita menghargai itu, tetapi etikanya kita periksa. Dan seperti yang kita tahu di ombudsman itu kalau ada pelanggaran etika, dugaan pelanggaran etika, kan mekanismenya ada yang ad hoc, yang 2 itu. Kalau sekjen ke bawah namanya dewan etik, itu anggotanya internal, ada pimpinan, ada pihak kesekjenan, ada keasistenan, kira-kira begitu. Tapi kalau yang melakukan itu sekjen atau pimpinan, apalagi, maka mekanismenya adalah majelis etik. Majelis etik itu sebetulnya itu lebih kuat, lebih strong. Karena apa? Dari 5 anggota majelis etik itu 3 dari luar. Tokoh masyarakat dari luar dan 2 dari dalam. Dari luar itu kita kemudian mengambil tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal di dunia hukum, di dunia aktivisme publik, tokoh masyarakat, dan saya kira publik memahami itu. Kenapa itu kita lakukan? Sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kami mengakui bahwa ada peristiwa itu, kami mengakui bahwa ada peristiwa itu, tapi kami tidak putus asa. Kami tidak menyerah, kami akan melakukan perbaikan. Maka kemudian bekerjalah majelis etik itu 1 bulan, dan hasilnya
seperti yang diketahui oleh publik, Majelis Etik kemudian mengumumkan ada dugaan pelanggaran etik itu kita temukan menjadi dugaan pelanggaran, bukan menjadi dugaan, tetapi ditemukan, diputuskan ada pelanggaran etik tingkat berat, dan sanksinya itu dalam amar putusan Majelis Etik disebut dengan pemberhentian tidak dengan hormat, dan itu sudah kita sampaikan ke Presiden, dan alhamdulillah Presiden sebetulnya sudah mengeluarkan Kepres tentang pemberhentian ketua. Tentu kita berharap karena ini kewenangannya tentu ada pada DPR, ada pada Presiden, kita persilakanlah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat anggota Ombudsman bisa kan ada PAW misalnya menjadi 9 dan kemudian kepimpinan Ombudsman kembali menjadi definitif. Itu kira-kira langkah-langkah yang akan dan sedang kita lakukan. Oke, baik Bapak, penjelasannya sangat komprehensif sekali. Kalau kami Pak di perwakilan, biasanya kalau kami misalnya ditanya terkait dengan hal tersebut ya, tsunami integritas tadi, kami akan bicara bahwa kami tidak memijak arang dan kaki kami tidak hitam, jadi kami masih bisa menegakkan kepala, begitu Pak. Mungkin tadi kalau kita sudah bicara terkait dengan arah ya Pak ya, arah kepemimpinan ke depan Ombudsman periode 2026-2031, sekarang kita akan mencoba melihat tantangan Pak, tantangan pelayanan publik saat ini. Nah, jika kita berkaca Pak dari berbagai laporan yang masuk di Ombudsman, khususnya di Ombudsman Sumatera Barat beberapa tahun terakhir, itu substansi laporan itu didominasi oleh 3 besar Pak, 3 besar laporan terbanyak, mulai dari penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan juga penyimpangan prosedur gitu. Nah, di sisi lain, saat ini pemerintah juga sedang melakukan transformasi besar-besaran bidang birokrasi melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan proses layanan, hingga penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun pada faktanya transformasi digital ini belum otomatis menghilangkan maladministrasi, malah memunculkan tantangan-tantangan baru, misalkan kegagalan sistem, setelah itu integrasi data yang belum optimal, hingga rendahnya literasi digital sebagian masyarakat Pak. Nah, yang jadi pertanyaan ini Pak, apakah tantangan pelayanan publik ke depan justru akan lebih kompleks lagi dengan adanya hal tersebut, dan bagaimana Pak kira-kira Ombudsman mempersiapkan dan menghadapi perubahan tersebut? Iya, udah Yudi. Jadi kalau teorinya tentu kita ingin melakukan analisis SWOT, atau istilah mungkin teori baru sekarang SWOT misalnya, untuk melihat apa sih sebetulnya kelemahan-kelemahan kita di dalam, kemudian kita proyeksikan menjadi tantangan dan kemudian menjadi peluang ke depan, kira-kira begitu. Nah, sebetulnya kalau kita mencoba, kalaupun kita menyebut ini kelemahan, tapi sebetulnya sebuah tantangan yang bisa kita manage menjadi sebuah menjadi opportunity, menjadi sebuah peluang ya. Misalnya dari hasil kajian banyak lembaga, termasuk juga saya ketika mengikuti proses seleksi misalnya penbidding di Ombudsman itu, saya kira dari sekian banyak tantangan yang kemudian sebutlah tantangan yang akan dihadapi oleh Ombudsman periode sekarang misalnya, dan semua lembaga pengawas pelayanan, semua lembaga pengawas juga mengalami itu. Ombudsman misalnya, kita harus mengakui bahwa memang ada keterbatasan. Keterbatasan kita itu apa? Regulasi kita, kewenangan kita memang terbatas. Saya di banyak kesempatan misalnya menawarkan tentang gagasan ke depan tentang penguatan kewenangan Ombudsman itu, seperti kewenangan Ombudsman yang strong di beberapa negara. Strong di beberapa negara itu tentu mereka harus masuk dalam constitutional body, masuk dalam undang-undang dasar. Kita kan tidak masuk. Yang kemudian kewenangannya itu dari hulu hilir. Jadi misalnya mereka yang memutuskan tingkat kesalahan, mereka yang memutuskan ketok palu kesalahannya apa, mereka yang memutuskan tindakan korektifnya apa, dan mereka yang kemudian dihilir juga memastikan memberikan punishment untuk mengeksekusi hasil rekomendasinya Ombudsman. Dan ini di kita kan itu kelemahan kita.
Tapi kalaupun itu kemudian kita sebut kelemahan, iya, karena regulasinya, normanya begitu, ya, undang-undangnya begitu, kita tidak punya kewenangan untuk memaksakan rekomendasi kita dilakukan oleh yang lain. Tapi sebetulnya kewenangan kita ini tetap bisa menjadi bukan memaksa, tapi mempengaruhi atau berpengaruh. Nah, karena itu saya kira tantangannya Ombudsman memang harus mengeluarkan rekomendasi itu dengan basis argumentasi hukum yang kuat, metodologi investigasi yang juga kuat, pengambilan keputusan, data yang kuat dan pengambilan keputusan. Nah, kalau argumentasinya hukumnya jelas, argumentasi logisnya jelas, penelitiannya jelas, maka kemudian tinggal Ombudsman itu kemudian bagaimana memberi pengaruh agar kemudian para pihak yang dilaporkan misalnya itu kemudian mematuhi rekomendasi Ombudsman. Itu satu. Nah, yang kedua, di samping ada keterbatasan kewenangan, kita memang punya keterbatasan SDM. Harus kita akui. Indonesia dengan luasan yang sedemikian rupa. Jadi kalau Udayudi misalnya nanti suatu saat ke Eropa, itu mulai dari ujung paling barat sampai paling timur di Eropa itu. Kalau Udayudi ini berangkat dari paling ujung barat itu Aceh, paling timur itu Papua, itu butuh waktu sekitar 12 jam naik pesawat. Udayudi 12 jam naik pesawat di Indonesia, itu sama sudah mengelilingi seluruh negara-negara di Eropa yang hampir 40 negara itu. Jadi begitu luasan kita. Jadi kalau Eropa itu dipimpin oleh 40 presiden, Indonesia dipimpin satu presiden. Kalau di Eropa itu ombudsman-nya ada 40, kita Indonesia satu ombudsman. Nah, karena itu betul kita ada di kantor perwakilan, tapi SDM kita masih. Nah, karena itu sebetulnya kita mengakui bahwa SDM kita masih kurang. Nah, yang ketiga sebetulnya soal dana itu juga harus kita akui gitu. Politik anggaran untuk pengawasan pelayanan publik itu belum seimbang dengan tugas yang diemban oleh Ombudsman itu. Tapi tentu Ombudsman tidak dalam kondisi cengeng. Kalau bahasa Minangnya apa itu? Cengeng lah ya. Cengeng, nggak bisa kalau nggak punya pitih, nggak melakukan apa-apa. Nah, bukan itu. Tapi ini peluang tantangan yang kita bisa kita harus kita diskusikan. Yang ketiga, yang keempat itu memang ada soal keterkenalan publik, literasi publik tentang Ombudsman itu belum tentu seperti yang kita bayangkan. Mungkin Sumatera Barat kita bersyukur misalnya. Mungkin kalau ditanya 5 orang. 5 orang ini mungkin menjawab bisa 4 orang sudah kenal Ombudsman, syukur-syukur 5-5-nya gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa tempat itu 5 orang ditanya, 5 orangnya hanya sekian orang yang pernah mendengar Ombudsman. Jadi soal literasi publik. Nah, karena itu kita kurang dapat dukungan. Misalnya ya, karena itu kita harus membangun jejaring itu. Jadi saya kira pimpinan Ombudsman itu memang diharapkan juga membawa gerbong jejaring itu. Kalau mereka punya jejaring, bawalah ke Ombudsman untuk membesarkan Ombudsman gitu. Nah, itu diperlukan untuk apa? Untuk tadi mengakselerasi beberapa kelemahan-kelemahan Ombudsman. Yang kelima itu sebetulnya soal soal nama baik ini, nama baik Ombudsman, soal integritas, kepercayaan publik. Kita mengalami, kita harus akui. Nah, tadi di awal misalnya ada ada harapan publik yang tinggi, tapi ada tsunami, maka kita kemudian terjun bebas lagi, ada distrust lagi. Dan untuk bangkit ini tidak semudah membalikkan tangan. Tetapi saya menyampaikan kepada seluruh insan Ombudsman seluruh Indonesia, sebetulnya kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Ini betul ada peristiwa, kami sudah menyelesaikan itu, dan kami datang untuk menyelesaikan itu, memperbaiki itu, bukan untuk menambah masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena dengan modal itu menurut saya tantangan-tantangan yang lain misalnya sangat teknis, digitalisasi itu gitu. Kemudian literasi itu penting, dukungan itu publik itu penting, jejaring itu penting, sosialisasi itu penting, tapi penambahan anggaran juga penting dan seterusnya gitu. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap teman-teman Ombudsman, insan Ombudsman seluruh Indonesia, Sumatera Barat dan seluruh Indonesia itu
itu tidak mudah menolak menyerah, menolak menyerah dalam kondisi apapun. Kira-kira gitu. Oke, baik Bapak. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Setidaknya kami di Sana Ombudsman itu mencatat ada 5 poin bagaimana kita menjawab tantangan pelayanan publik. Yang pertama, penguatan SDM, yang kedua kita harus penguatan kewenangan, yang ketiga penguatan terkait dengan anggaran, literasi publik dan trust publik terhadap ombudsman. Selanjutnya Bapak, ini terkait dengan pencegahan maladministrasi Bapak. Sering sekali belakangan ini di pusat menyampaikan bahwa kita harus memperkuat pengawasan preventif melalui penguatan pengawasan maladministrasi, melalui fungsi pencegahan maladministrasi. Nah, sebenarnya Pak, seberapa penting Bapak kita memperkuat fungsi pencegahan maladministrasi dan bagaimana strategi pencegahan maladministrasi itu bisa diperkuat ke depannya? Iya, bicara tentang pencegahan ini indah sekali. Iya. Dan semua orang bersepakat dengan itu. Tapi belum semua orang punya perspektif yang sama. Bangsa yang tengah meniti menjadi bangsa yang beradab biasanya, nah itu sangat statistik. Misalnya, orang hanya melihat berhasil kalau kemudian seperti yang kita lihat misalnya, kejaksaan menangkap orang dengan 74 kilogram atau polisi menangkap orang 74 kilogram emas. Itulah keuangan negara yang diselamatkan. Tapi itu kan dihilir. Peristiwa udah jadi. Kalau dalam konteks ombudsman itu maladministrasinya udah jelas. Ada penyalahan kewenangan, ada korupsi di situ, ada ketidakpatuhan dan seterusnya gitu. Tetapi sebetulnya ombudsman itu kan melakukan banyak hal di hulu, dengan melakukan pencegahan agar orang kemudian jangan melakukan maladministrasi. Pertanyaannya, penghargaan negara, penghargaan publik terhadap pencegahan, itu biasanya tidak semewah ketika dihilir. Nah, maka kemudian ombudsman itu mengeluarkan teori baru kan, namanya valuasi. Jadi bisa kita hitung tingkat kerugian publik yang berhasil diselamatkan oleh ombudsman dengan mencegah terjadinya maladministrasi, atau setelah terjadi itu kemudian kita valuasi berapa rupiah sebetulnya. Salah satu contoh misalnya yang di sini dilakukan oleh teman-teman Sumatera Barat misalnya, dengan kehadiran ombudsman maka ijazah murid-murid yang selama ini bertahun-tahun ada di lemari dinas pendidikan, di kepala sekolah begitu ya, kalau mau narik harus bayar 1 juta misalnya. Kalau ombudsman bisa dengan tadi dengan rekomendasinya bisa kemudian pemerintah, khususnya pemerintah daerah misalnya, mengeluarkan ijazah itu, lalu publik tidak bayar, itu sebetulnya kita bisa evaluasi, tapi kan dihilir. Tapi sebetulnya ketika kemudian ombudsman mencegah di hulu dengan pencegahan maladministrasi, itu sebetulnya itu juga bisa kita evaluasi. Nah, saya kira tantangan ke depan bagaimana ombudsman melakukan valuasi itu agar negara ini, pemerintah, publik paham bahwa ombudsman itu bukan hanya di hilir, tapi sesungguhnya di hulu juga kita bisa main. Itu yang kemudian kita lakukan dengan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satu yang sebetulnya sedang digalakkan sekarang kan, kita ingin dulu namanya penilaian tingkat kepatuhan. Kalau sekarang kita membuat opini ombudsman tentang pelayanan publik, kita ingin beri raport. Raport pelayanan publik yang dilakukan terutama oleh pemerintah daerah, BUMN, termasuk juga beberapa pelayan publik yang selama ini menjadi pengawasannya ombudsman. Nah, ini semua sebetulnya kita lakukan untuk semata-mata mencegah, itu jauh lebih bagus ketimbang mengobati. Saya kira ombudsman pada itu ya. Kalau tadi kita udah bicara terkait dengan pencegahan Pak, setelah itu kita lanjut juga tadi di opini. Sekarang ini yang menarik ini terkait dengan program prioritas nasional Pak.
Nah, Ya, Bapak ya. sendiri sekarang mengampu juga di KU6 begitu ya. Dan juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Ada 2 program strategis nasional di sana, yakni Sekolah Rakyat dan juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, dari hasil pengawasan tersebut Bapak, tentunya Ombudsman telah memperoleh juga gambaran nyata bagaimana praktiknya atau diimplementasikannya di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di 2 program prioritas nasional tersebut. Nah, jika kita melihat nih Pak, berbagai temuan dari Ombudsman, kira-kira apa Pak poin penting yang menjadi sorotan Ombudsman terkait dengan 2 PSN tersebut? Dan apa pesan Bapak Pak? Pesan Bapak kepada kementerian, pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan yang berkaitan langsung dengan program-program tersebut, dan terakhir, di mana posisi Ombudsman? Iya, betul. Pemerintahan, tentu setiap pemerintahan tentu ada program strategis nasionalnya, dan pemerintahan yang sekarang pada periode kita juga ada di pemerintahan sekarang ini sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kita ingin memastikan bahwa niat besar, niat bagus ini didukung oleh penyediaan dana publik yang luar biasa banyak, besar. Ombudsman tentu ingin agar program-program strategis nasional itu tepat sasaran. Kita tidak ingin seperti MBG yang akhirnya kita tahu ceritanya, ada problem hukum di situ. Nah, karena itu kita ingin memastikan bahwa program-program strategis nasional, kebetulan kalau tadi udah Yudi menyebut saya di KU6 itu, Kestan 6 itu ada program nasional, setidaknya ada 2 yang sekarang menjadi titik perhatian di KU6 itu. Pertama, soal sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini menjadi perhatian kita karena apa? Kita menganggap bahwa sekolah rakyat ini konstitusional banget. Negara hadir menyantuni fakir miskin, orang yang tidak mampu di bidang hak dasar, pendidikan misalnya. Sekolah yang gratis itu ini. Nah, karena itu kita ingin memastikan bahwa program yang bagus ini itu tepat sasaran. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ingin memastikan bahwa proses pelayanan publiknya, administrasi publiknya, pelayanan publiknya itu sesuai dengan mekanisme. Misalnya gini, Ombudsman tentu kalau menghadapi situasi kayak begini kan biasanya kakinya cuma caranya 2 tuh, metode yang paling umum itu. Ada orang melapor, namanya laporan masyarakat, LM namanya, kan? Kita proses. Itu yang setiap tahun kita laporkan sekian banyak. Tetapi kan juga Ombudsman ketika tidak dilaporkan oleh publik sekalipun, tapi kita melihat ada hajat hidup banyak di situ berkaitan dengan ada sesuatu yang besar gitu ya, menjadi perhatian publik, menjadi hajat hidup orang banyak, maka kemudian Ombudsman datang kan, hadir sebagai pelapor, namanya IAPS itu kan, investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, saya di KU6 itu meminta kawan-kawan dan sudah membuat proposalnya, IAPS 2, 1 sekolah rakyat, ini sudah disetujui oleh pleno, yang kedua koperasi desa, kelurahan, bahkan nelayan Merah Putih. Nah, khusus sekolah rakyat, ini di pengetahuan publik juga agak berbeda dengan sekolah pada umumnya. Yang kita nilai, kalau sekolah pada umumnya kan semua orang itu berhak mengakses pendidikan itu, karena mereka yang daftar. Negara harus memberi akses. Sekolah rakyat agak berbeda. Negara harus menjangkau mereka-mereka yang tidak mampu. Kalau kita menggunakan teori-teori yang disampaikan oleh pemerintah kan namanya desil 1, desil 2. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim itu. Nah, kita ingin memastikan bahwa penjangkauan ini benar. Jangan ada maladministrasi yang 12 item itu. Jangan ada maladministrasi. Yang kedua, ini kan sekolah rakyat itu dibangun kolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga. Misalnya infrastruktur, itu kewenangannya PUPR. Guru
kurikulum itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Lalu Kementerian Sosial di mana? Dia penerima manfaat. Mereka lah sebetulnya yang punya sekolah itu, tetapi ada banyak lembaga yang terikat. Nah, kita ingin memastikan bahwa di sekolah rakyat yang bagus ini jangan ada maladministrasi. Itu satu. Nah, yang kedua, soal koperasi desa, kelurahan, dan nelayan merah putih. Ini juga kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar kita, itu sistem ekonomi kita itu kan dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu metode itu kan melalui koperasi. Ada BUMN, ada swasta, termasuk juga koperasi. Nah, koperasi ini sebenarnya konstitusional. Nah, karena dia konstitusional, kemudian menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita, maka apalagi ditunjang dengan dana besar, lalu kemudian jadi memastikan bahwa koperasi desa, kelurahan, dan nelayan merah putih ini itu harus betul-betul clear dan clean soal pelayanan, soal maladministrasinya. Nah, karena itu kita membuat IAPS juga. Saya kebetulan alhamdulillah dengan teman-teman di K6 sudah ketemu dengan Menteri Sosial untuk bicarakan sekolah rakyat, ketemu dengan Menteri Koperasi untuk bicarakan soal koperasi ini agar apa? Ombudsman ingin memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Apa yang menjadi sasaran kita? 3 paling tidak. Catatan kita dari awal, dan itu yang akan kita buktikan, dan rekomendasi kita juga pada itu. Satu, harus clear dan clean soal regulasinya. Tidak boleh ada regulasi yang tumpang tindih, yang regulasi yang tidak kuat. Harus clear dan clean. Nah, yang kedua, ini hulunya regulasi. Nah, yang kedua soal tata kelola. Tidak boleh ada maladministrasi. Karena ini uang rakyat, hajat hidup orang banyak. Yang ketiga soal pengawasan. Nah, pengawasannya juga harus clear. Monepnya harus jelas, monitoring dan evaluasi harus jelas sehingga program ini berjalan dengan baik. Nah, peran ombudsman pada 3 itu yang paling utama. Kita ingin hadir supaya ini jangan ada centang perenang pada regulasi, jangan ada tata kelola yang centang perenang, jangan ada pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga apa? Program prioritas nasional ini berjalan dengan baik. Itu yang sedang kita lakukan. Gitu. Baik, luar biasa sekali Bapak. Jadi pada intinya posisi ombudsman ini kita mendukung program nasional ini dengan mengawasinya dan memastikan mereka membuat regulasi yang benar, tata kelola yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik ya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan itu Pak, sekarang ada beberapa Pak persoalan juga di perwakilan. Nah, misalnya begini Pak, sering muncul anggapan di masyarakat itu ketika kalau ombudsman itu datang ke suatu instansi, pasti instansi itu bersalah. Nah, padahal dan ada juga Pak instansi-instansi misalkan ketakutan tersendiri dengan ombudsman, atau dia menghindar-hindar dari proses pemeriksaan yang dilakukan ombudsman. Padahal dalam banyak hal ombudsman juga sering melakukan sosialisasi, juga sering melakukan pendampingan, konsultasi hingga pencegahan maladministrasi. Nah, bagaimana Pak kita melihat paradigma ini, dan bagaimana Pak kita ombudsman itu menempatkan diri atau membangun hubungan yang ideal dengan pemerintah daerah, dengan instansi vertikal, dengan BUMN, dengan BUMD, sehingga pengawasan yang kita lakukan di perwakilan ini dianggap sebagai mitra peningkatan kualitas, bukan dianggap sebagai ancaman Bapak. Kira-kira gimana tuh Pak? Iya, ombudsman memang dengan kewenangannya tentu multi wajah. Wajah ombudsman itu tidak tunggal. Ketika kita bicara tentang oleh Udayudi disebut dengan pencegahan, maka wajah kita itu wajah mitra. Sosialisasi ada di situ. Kita membantu bagaimana membuat standar pelayanan yang bagus, bagaimana membangun prinsip-prinsip pelayanan yang bagus itu kita sebetulnya wajahnya mitra. Tetapi memang ombudsman punya wajah juga di sisi lain. Kalau ada praktek-praktek yang diduga maladministrasi itu, dia punya wajah sebagai pengawas, supervisor. Maka orang yang diperiksa dengan orang yang diawasi dengan orang yang mengawasi dengan pengawas dengan orang yang diawasi itu memang punya wajah berbeda. Gitu. Nah, saya kira bagaimana
bagaimana ombudsman menempatkan itu? Saya kira secara umum sebetulnya publik tahu. Yang oleh Yudi tadi disebut, kalau ada orang pasang kuda-kuda begitu ombudsman datang, itu pasti karena dia salah. Ya. Kalau kita datang kemudian memberi apresiasi, pasti dia akan sangat welcome. Atau kita datang beri sosialisasi, itu pasti dia akan welcome. Atau kita memberi pelatihan-pelatihan, tapi begitu kita memeriksa, dan memang harus disadari tentu oleh publik bahwa ombudsman itu wajahnya juga, kakinya itu satu pencegahan, satu penindakan gitu. Walaupun kita menggunakan istilah tidak penindakan, tapi kita menggunakan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi. Nah, kemudian yang juga perlu diketahui oleh publik, ombudsman itu sebenarnya punya instrumen untuk melakukan tadi itu, memperkuat kaki-kaki tadi itu. Kaki pencegahan ada instrumennya, kaki pemeriksaan juga ada. Misalnya gini, pembuat undang-undang menyadari bahwa ombudsman itu tidak punya kewenangan memaksa orang melakukan rekomendasi ombudsman. Ya, saya kira pembuat undang-undang paham itu. Karena nggak dibuat satu napas. Kalau seperti KPK dia penyelidik, dia penyidik, dia penuntut, pada hakimnya juga tipikor. Jadi satu napas nih. Kita kan tidak begitu. Kita yang memeriksa dugaan maladministrasi, kita keluarkan rekomendasi, tapi yang memaksa rekomendasi dilakukan kan bukan kita. Ya. Yang melakukan koreksi itu atasannya. Atau atasannya dia. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang dilakukan oleh ombudsman? Kan mekanismenya cuma satu, lapor DPR, lapor presiden, atau umumkan ke publik. Ya kan? Itu. Tetapi saya meyakini begini, meskipun kita tidak seperti satu napas seperti lembaga seperti KPK yang saya sebut tadi, tapi sebetulnya ombudsman kalau menggunakan kewenangan ini, itu luar biasa. Itu lapor DPR, lapor presiden, umumkan kepada publik. Nah, cuma begini, ombudsman-nya harus punya keyakinan diri. Jangan nggak pede, harus confident untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya. Kalau tidak dilakukan, umumkan. Karena sekarang bagaimanapun, saya kira ya, era kita nggak bisa mungkiri bahwa meskipun kita nggak selalu setuju dengan no viral, no justice itu, tetapi faktanya gitu. Umumkan aja. Nah, hasil pemeriksaan yang kita yakini. Gitu. Dan saya kira periode sekarang kita ingin mendorong itu. Nah, kita tahu bahwa kita ini punya, saya tadi menyebut tusuk gigi. Tusuk gigi ini kalaupun kita bahkan orang paling nggak, tapi kita akan umumkan. Supaya apa? Supaya sekali lagi rekomendasi ombudsman itu dilakukan demi memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik. Jadi saya kira kalau itu dilakukan, menurut saya ya, ombudsman tidak lagi mengeluh rekomendasinya tidak dilakukan, karena kita akan mendorong itu dengan mekanisme yang. Dan satu lagi, ombudsman itu punya imunitas. Ombudsman itu kalau dengan kewenangannya itu nggak boleh kan dikriminalisasi. Tidak boleh dia itu secara pidana, perdata, tidak pernah tidak boleh diperiksa, tidak boleh ditahan, tidak boleh ditersangkakan karena kebijakan. Tapi kalau ada abuse, itu bukan persoalan kewenangan. Tapi kalau ombudsman di pusat, di daerah, karena melakukan tugas, itu nggak boleh itu imunitas. Oleh undang-undang kita diberikan kekebalan hukum begitu. Dengan modal ini menurut saya ini kita bisa menjawab keterbatasan yang kita sebut tadi dan bisa kita olah menjadi tantangan di masa depan. Saya kira gitu. Baik, Pak Manajer, kita mungkin masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam nih Bapak. Izinkan saya memberikan pertanyaan reflektif juga. 5 tahun dari sekarang Bapak, ketika masa jabatan pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031 ini berakhir nantinya, keberhasilan seperti apa yang ingin Bapak tinggalkan atau Bapak lanjutkan nih Pak di periode kedua nantinya, atau legacy seperti apa Pak yang ingin Bapak wariskan kepada ombudsman dan pelayanan publik di Indonesia? Ya, tentu setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya.
dan periode sekarang tentu hadir untuk menjawab persoalan pelayanan publik zaman ini. Ya. 2026-2031 tentu belum tentu sama tantangan, peluang dan harapannya seperti periode-periode yang lalu. Nah, periode sekarang saya berjanji ke publik melalui fit and proper test di DPR itu, saya kira jejak digitalnya bisa diketahui oleh publik. Setidaknya kan ada beberapa hal yang menurut saya tentu kalau bicara tentang legacy, saya tentu secara moral yang saya ucapkan kepada publik melalui fit and proper test di DPR. Pertama, memang ombudsman ke depan harus ada penguatan kelembagaan dan kewenangan. Kita punya cita-cita itu, dan kita bersyukur saya melihat di daftar prolegnas itu kemudian ada masuk, meskipun urutannya tidak prioritas, tetapi dia masuk dalam program legislasi nasional yang prioritas itu tentang revisi Undang-Undang 37 tahun 2008. Tetapi sekali lagi begini, revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah. Apa yang harus diperkuat? Yang harus diperkuat itu soal kewenangan. Bagi saya, ombudsman ke depan kalau mau strong, ya kita harus bisa merubah undang-undangnya dan memperkuat kewenangan ombudsman seperti beberapa negara-negara yang lain. Bisa mulai dari undang-undang itu. Tapi kalau mau lebih kuat, sebetulnya nanti kalau ada momentum untuk amandemen Undang-Undang Dasar, maka dia harus masuk di constitutional body, di Undang-Undang Dasar. Jadi penguatan kewenangan. Tetapi penguatan kewenangan ini juga undang-undang itu harus mencantumkan pengawasan yang kuat juga. Jangan nanti kewenangan dikasih lebih, tapi minus pengawasan, itu pasti korup. Nah, karena itu kalau kewenangannya ditambah, maka harus ada pengawasannya yang juga ketat. Nah, salah satu pikiran yang berkembang, misalnya mesti ada pengawas yang permanen. Mungkin di beberapa lembaga ada namanya dewas atau apa begitu yang permanen. Jangan ad hoc bikin majelis etik begitu ada kasus gitu. Lalu tidak ada pencegahan. Nah, kalau ada pengawas itu bisa ada pencegahan. Itu satu sebetulnya. Penguatan kewenangan. Yang kedua sebetulnya kita ingin semua provinsi di Indonesia itu ada kantor perwakilan, dan faktanya sekarang masih ada 4 lagi yang belum. Target kita minimal itu, meskipun sebetulnya di undang-undang kita itu kan pembuat undang-undangnya membuat diksi dapat dibentuk. Dapat itu, nah itu bukan tidak punya maksud. Artinya dapat itu tidak wajib. Nah, kita sebetulnya ingin mendorong agar minimal periode ini semua provinsi harus punya kantor perwakilan. Sebetulnya kalau impian kita sekian banyak kantor provinsi, kantor di kabupaten kota itu sudah, terutama di kota-kota yang misalnya metropolis begitu ya, mesti harus ada khusus di kabupaten kota yang mewakili. Tapi paling tidak itu ya. Nah, yang ketiga itu sebetulnya soal SDM. Kita ingin terbuka kok, telanjang betul kok bahwa kerja luasan wilayah kita, beban kerja kita itu tidak sebanding dengan ketersediaan SDM kita gitu. Itu kita sebetulnya ingin dan beberapa sudah banyak kajian tentang beban laporan, beban kinerja dan segala macam yang sesungguhnya membutuhkan dukungan SDM yang keempat itu sebetulnya kita ingin meninggalkan legacy juga tentang mesti anggaran ombudsman sih rasional aja, bukan minta mewah, bukan, rasional aja. Kalau ada lembaga lain cuma urusannya satu bidang aja, lalu anggarannya besar gitu. Kita ini ngurusin orang mulai lahir sampai mati. Bahkan kalau dia hidup lagi kita urusin lagi itu. Kira-kira begitu ya. Kita awasi, dan itu pengawasannya semua aspek kehidupan masyarakat kita. Maka wajarlah kalau kemudian anggaran kita juga rasional. Nah, sekarang itu anggaran kita nggak rasional. Supporting kita untuk membiayai kantor, membiayai gaji itu lebih besar ketimbang kita melayani
publik. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya soal postur anggaran. Nah, karena itu kita sekali lagi periode ini ingin melakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja konsolidasi dengan pembuat undang-undang agar anggaran ombudsman itu juga rasional. Nah, yang kemudian yang keempat ini sebetulnya kita juga berjanji nih, janji kita ke publik ingin membangun jejaring. Karena kita sadar bahwa keterkenalan ombudsman kan bahkan masih banyak orang yang belum pernah mendengar ombudsman, apalagi mengetahui ombudsman itu apa. Nah, karena itu kan perlu ada sosialisasi, ada literasi. Karena itu kita perlu jejaring. Nggak mungkin ombudsman melakukan. Mungkin ada dunsana ombudsman kalau Sumatera Barat, ada sahabat ombudsman di beberapa tempat, ya, tapi kan ini mestinya kita lembagakan, tentu sesuai dengan semangat kesukarelaan gitu ya, tetapi juga mesti koordinasi. Jadi ombudsman yang terbatas mata telinganya untuk merekam semua kejadian-kejadian pelayanan publik itu bisa dibantu. Jadi menciptakan sekian banyak segmen tentang sahabat ombudsman berbasis komunitas, itu juga yang kita janjikan. Berbasis komunitas agama, komunitas adat, komunitas pemuda, komunitas masyarakat adat dan seterusnya gitu. Jadi saya kira itu beberapa yang menjadi harapan, cita-cita, dan sekaligus kita ingin menjadi legacy kita. Terutama saya, termasuk juga satu lagi yang terakhir. Sebetulnya ingin legacy kita tentu ingin kepemimpinan sekarang itu integritas menjadi tujuan utama kita, yang kita memperkuat integritas. Maka ruangan saya di kantor itu namanya Kopi 105. Kopi itu bukan maksudnya ngopi begitu, tapi itu dimaksudkan ini komunitas penjaga integritas ORI 2006-2031. Pokoknya kalau bicara tentang integritas di kamar itu agak kencang. Agak kencang. Nah, kita mulai dengan etik kemarin dan macam-macam itu. Jadi itu kira-kira beberapa beberapa pikiran, harapan, dan cita-cita kita ke depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan menjadi legacy. Amin, Pak. Sampai 2031. Luar biasa sekali, Bapak. Sangat insightful sekali berdialog kita hari ini. Sekarang, Pak, kita masuk ke sesi yang lebih ringan lagi. Segmen rapid question, Bapak. Nanti Bapak silakan jawab pertanyaan ini. Ada dua pilihan, Pak. Itu pakai hadiah? Oh, belum, Bapak. Jadi nanti ada pilihan A atau B. Nanti Bapak silakan jawab. A atau B? Iya. Tapi A dan B. Boleh dapat contekan dah? Oh, tidak, Pak. Ini sesinya agak cepat ya, Bapak ya. Kopi atau teh? Kopi. Pagi atau malam? Pagi. Mendengar atau bicara, Pak? Mendengar. Melayani atau dilayani? Melayani. Makanya tadi saya bawa tas sendiri. Oke. Integritas atau popularitas? Integritas. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak. Luar biasa sekali, Bapak, perbincangan kita. Mungkin sebelum kita akhiri ini, jika Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Dunsana Ombudsman, kami persilahkan, Bapak. Iya, kepada Dunsana Ombudsman, kemudian Lapau Pelayanan Publik, Lapau Publik. Ombudsman itu hadir untuk memastikan pelayanan publik itu tepat sasaran, sehingga pelayanan publik kita menjadi inklusif, terbuka, adil, dan siapapun menikmati itu. Nah, karena itu partisipasi dari semua pendengar Lapau Publik atau Dunsana Ombudsman. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah tingkatkan alarm. Jadi kalau melihat sesuatu, ya ini nggak benar nih,
yang perlu dilakukan foto dulu oleh Dunsana, lalu laporkan ke Ombudsman. Jangan biarkan peristiwa yang menurut Dunsana kita ini nggak adil, ini curang, ini zolim, ini tidak baik, maka kemudian soal kemudian nanti ditindaklanjuti oleh Ombudsman itu tentu sesuai dengan mekanismenya. Tetapi potret, foto, laporkan. Itu upaya kita untuk membersamai Ombudsman agar pelayanan publik kita betul-betul sesuai dengan sejatinya pelayanan publik. Saya kira itu. Baik Bapak. Yang terakhir lah untuk teman-teman Ombudsman, misalnya Ombudsman di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Mari kita menolak menyerah. Siap. Apapun yang terjadi kita menolak menyerah. Kita akan tetap berbuat, kita tetap tegak kepala. Soal ada 1-2 kasus itu ya, dan kita selesaikan. Betul tadi kalau ada adagium di Sumatera Barat, sepanjang tidak menginjak arang kaki tidak maka hitam. Ya kalau menginjak arang kaki tidak hitam, tetaplah tegak kepala. Kalau ada orang menginjak arang lalu kakinya hitam, proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kira begitu cara kita, nggak menutup-nutupi. Kalau orang kakinya hitam ya sudah hitam aja. Ya, tapi kalau kita nggak hitam, kita tetap tegak kepala. Saya kira begitu. Baik, Bapak Manajer, terima kasih banyak sekali ilmu dan juga banyak sekali insight yang dapat kami pelajari tentunya bersama Dunsana Ombudsman. Dunsana Ombudsman, pelayanan publik yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Ombudsman hadir untuk memastikan setiap warga negara memperoleh layanan yang berkualitas dan bebas maladministrasi. Terima kasih Bapak Manajer Nasution, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, atas wawasan dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kami, Dunsana Ombudsman. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan gambaran kepada Dunsana Ombudsman terkait dengan bagaimana arah kepemimpinan baru Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Jangan lupa Dunsana Ombudsman ikuti terus podcast Lapau Publik, ngobrol asik bahas pelayanan publik, karena di setiap episodenya kami akan menghadirkan narasumber hebat terkait dengan berbagai topik seputar pelayanan publik. Saya Yudi Ariski pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama ya.